Dan kalau Allah sudah menolak, nanti kita minta apa aja nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kurang apa lagi? Saya udah tahajud, saya udah sedekah, saya udah tilawah, saya udah hafal Quran, saya udah berjihad, saya udah bantu orang lain, saya udah. Kenapa saya hidupnya kayak gini ya Allah? Tanyakan kembali, istafti qalbak, tanya ke hatimu, kenapa kita melakukan itu? Karena Allah atau karena yang lain? Ri'a an-nas. Kadang-kadang kita melakukannya udah ikhlas, tapi di tengahnya riya. Jadi bisa jadi teman-teman, kita punya beberapa amalan, kalau kita nggak berani mengatakan banyak amalan, kita punya beberapa amal soleh, tapi hampir tidak ada satupun yang diterima di sisi Allah. Kenapa Ustadz? Ikhlas kok Ustadz? Di awal, bisa jadi di tengahnya riya. Enggak, di tengah saya tetap ikhlas, bisa jadi di akhirnya riya. Enggak, di akhirnya masih ikhlas, bisa jadi barusan aja riya. Setelah after years, setelah beberapa tahun. Sehingga kalau kita nggak punya modal amal soleh yang diterima di sisi Allah, gimana kita mau mengangkat kedua tangan kita? Makanya kadang-kadang kan ujiannya kayak gitu. Di awal udah ikhlas, saya nih pengen tilawah yang bagus karena biar orang-orang sholatnya pada khusyuk. Allahu Akbar, ikhlas kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ikhlas. Ar-Rahmanir Rahim, masih ikhlas. Maliki Yaumiddin. Ada yang nangis di belakang. Mulai bagus juga ya suara saya. Habis tuh. Teman-teman pikir imam dengan bacaan yang bagus berarti pahalanya lebih banyak dari teman-teman? Belum tentu. Bisa jadi makmumnya dapat untung dari bacaan yang bagus karena dia khusyuk, dia bisa nangis, dia bisa nyaman. Sementara imamnya nggak dapat apa-apa loh. Ini, tapi kita nggak bisa menjudge imam juga ya. Begitu imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pamer. Nggak bisa. Entar jadi susah tuh, semua salah ya, serba salah. Baca bagus salah, baca jelek, imam nih bacaannya kok gini banget sih, jadi serba salah. Ini bukan menjudge orang lain, udah aja masing-masing. Kalau imam bacanya bagus, ya kita husnuzon, Masya Allah bacaannya luar biasa. Kalau banyak orang yang khusyuk gara-gara ini berarti pahalanya banyak banget nih, kan kita cemburu ya. Si imamnya, astagfirullah, kalau gak dibagusin, Allah suruh yang bagus-bagus. Kalau bagus-bagus amat, entar sombong. Karena emang bagus sih. Itu habis tuh. Aduh, ngeri banget teman-teman. Di tengah masih ikhlas, nggak kegoda. Kan riya itu kan bukan maunya kita ya. Riya itu kan wasawisus syaitan, yuwaswisu fi sudurin nas. Dia yang mengebisikin, tapi di akhir selesai datang. Alhamdulillah Ustadz, sambil gini, ada tisu nggak? Saya baru pertama nangis dalam sholat, suara Ustadz luar biasa. Bapak nggak pernah dengar di YouTube saya. Sombong, ya. Bapak nggak baru kenal saya. Gitu, atau bukan karena pujian orang lain teman-teman, karena diremehin sama orang lain. Pernah diremehin orang terus jadi riya? Saya pernah ngisi di beberapa masjid agung. Ada kan kalau di daerah-daerah tuh kalau saya ngisi kadang-kadang panitia mintanya di masjid agung. Kan DKM Masjid Agung rata-rata nggak main Instagram ya. Mereka nontonnya TV. Jadi karena saya qadarullah nggak pernah masuk TV, nggak kenal. Ini Ustadz siapa sih? Ada nggak di Damai Indonesiaku? Nggak ada. Oh biasa aja. Karena saya nggak pernah masuk TV, akhirnya beliau nggak kenal kan, bukan yang pemain sosmed. Dan dari situ mulai ada ngeremehin. Panitia nawarin tempat, mereka bilang, udah biasa aja lah, nggak usah terlalu heboh. Paling juga jamaahnya nggak setengah masjid katanya. Saya dikasih tahu sama panitia, Ustadz, ini DKM-nya kayak gitu ngomongnya. Oh, kita lihat aja nanti. Mulai kan? Riya nih. Terus saya datang, ternyata alhamdulillah qadarullah Allah yang melangkahkan kaki-kaki mereka rame nih sampai pelataran masjid. Pas rame, DKM-nya bingung. Ini Ustadz siapa sih kok bisa rame gini yang datang? Saya, ya sih. Riya nih. Mulai yuwaswis waswasa. Jadi perang batin banget teman-teman sama setan. Bukan maunya saya, setan yang kayak gitu. Kita cuma punya dua pilihan, mengaminkan atau menolak. Kalau kita mengatakan iya sih, berarti kita membenarkan kata-kata setan di dalam hati, riya, sombong. Atau kita mengatakan astagfirullah, nggak mau kegoda gitu. Pas waktunya sholat maghrib, panitia biasa, panitia kan kenal pastinya ya. Ustadz dorong-dorong saya gitu kan. DKM nggak ngedorong. Kan kepancing.
Kenapa DKM nggak dorong? Ngelihat penampilan saya dari ujung rambut sampai ujung kaki kayak kurang meyakinkan gitu. Nih Ustadz bisa ngaji nggak sih? Ngelihat ujung kupluk, di tengah kaos atau pakai kemeja, bawah celana jeans biasa. Ini bisa ngaji nggak ya? Akhirnya DKM kayak ragu-ragu gitu mau dorong saya jadi imam. Dalam hati, 5 menit lagi dengerin aja nanti. Wah, UASWIS luar biasa. Karena didorong-dorong terus sama penitia, ya udah deh, saya mau ya, kalian yang dorong kan, dorong lagi dong, didorong ya. Udah aja jadi imam, ngimamin, karena tadi diremehin sama DKM, kepancing dong, wah Ar-Rahman nih, gua keluarin sekalian, Kenapa ngeluarin Ar-Rahman? Favorit, kartu as lah. Kan DKM-nya kayak ragu-ragu gitu, sampai saya bilang, soft dirapatkan, diluruskan, saya nggak mau pakai bahasa Arab. Walaupun nggak bisa, soft diluruskan dan dirapatkan gitu. Terus DKM-nya masih gini-gini. Ragu-ragu gitu, dalam hati saya, ya bentar lagi, tenang aja. Wah, balik arah, Allahu Akbar, itu udah nggak benar lagi sholatnya tuh. Itu dirasain banget, itu udah nggak benar lagi sholatnya. Allahu Akbar, begitu selesai Al-Fatihah, gimana Pak, udah dengar? Terus masuk Ar-Rahman, serak pula, aduh, serak, suaranya hilang, segala macam, aduh itu nyesel banget tuh, nggak bisa show off ya. Kalau pas lagi dapat, mic-nya bagus, sampai menggemanya tuh sekilo gitu ya. Itu kan enak banget ya, buat seorang vokal, mic itu kayak floor buat anak skate kan, jadi bisa ngetrik banget kalau floornya dapat kan. Jadi buat saya tuh kalau mic-nya pas dapat, wah ini bisa semua trik dikeluarin nih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Udah Ar-Rahman aja yang biasanya dibagi 4, sekarang 1 rakaat Ar-Rahman, rakaat kedua Al-Muluk. Kenapa? Biar sekalian didengerin. Nih Ar-Rahman ya, gini cara bacanya. Aduh, habis. Selesai sholat, kan balik arah gitu kan, mau zikir kan, balik arah bukan pura-pura zikir sih, sambil zikir ngelihat ke arah si bapak, kira-kira gimana ekspresinya sekarang. Itu teman-teman berat, kadang-kadang bukan karena kita pengen dipuji orang, tapi kita nggak rela diremehin orang, itu yang bikin kita riak kan. Bukan karena kita pengen dielu-elukan, dipuji, dapat banyak like, dipuja-puja, bukan itu kita masih kadang-kadang bisa ngerem. Tapi kita nggak sanggup bertahan, nggak bisa sabar kalau diremehin orang. Akhirnya kita bocorin juga kebaikan kita. Habis. Diremehin suami, diremehin pasangan, diremehin orang tua, diremehin mertua, diremehin teman-teman, segala macam. Diremehin tetangga. Kita bukan pengen dipuji dan dipuja oleh orang lain. Tapi kita nggak tahan kalau diremehin. Keluar juga tuh. Siapa yang selama ini yang melakukan ini? Siapa yang bantu kamu? Siapa? Keluar semua. Satu persatu yang kita sebutkan, satu persatu berguguran dan tidak ada nilainya di mata Allah SWT. Sabarkah kita ketika diremehkan oleh orang lain untuk tetap menjaga rahasia amal kita antara kita berdua aja dengan Allah? Itulah ujian ikhlas. Bisa nggak kita jaga? Nggak mau kita bocorin rahasia kita berdua sama Allah. Begitu kita bocorin, sedih banget tuh. Udah langsung tidak ada lagi nilainya di mata Allah. Berapa banyak dari amal yang kita lakukan yang benar-benar kita mampu menjaga keikhlasannya di awal, di tengah, di akhir. Kalau ada, jangan menyimpulkan dulu bahwa kita udah sukses karena masih ada waktu selama kita masih hidup untuk kita batal. Mungkin nggak batal di akhir, tapi batalnya setelah beberapa tahun. Ada teman kita datang nanya-nanya ke kita tentang, ngafal Quran itu susah banget ya. Kenapa? Aku tuh ngafal 1 juz aja, juz 30 nggak beres-beres. Oh, ya sebetulnya gampang sih kalau udah tahu triknya. Mulai nih. Emang idealnya ngafal Quran berapa lama? Ya tergantung orangnya. Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun, setahun. Kalau aku sih alhamdulillah 6 bulan khatam. Habis semuanya tuh. Ngafal Quran emang gampang, capek, susah loh. Yang susah itu bukan ngafalnya, murojaahnya kan, ngejaga hafalan. Udah hafal 5 juz, biasanya baru kerasa capeknya tuh setelah 5 juz kata orang-orang yang hafal. Setelah 5 juz, mulai nih, keteteran yang di belakang, balik lagi ke depan, hilang lagi yang di belakang, balik lagi. Kayak gitu ngafal Quran saking capeknya tuh sampai orang yang banyak putus asa. Udah setelah perjuangan, effort yang luar biasa, hilang hanya gara-gara kalimat cuman 5 menit aja, habis semuanya teman-teman. Rugi banget kan?
Jadi jangan dulu menyimpulkan bahwa kita itu udah pasti soleh, udah pasti istimewa, udah suci banget. Hanya gara-gara kita punya amalan soleh lebih banyak dari teman kita. Mungkin dia amalnya biasa-biasa aja, tapi dia karena biasa-biasa gak bisa ngeriain kan. Hafal 30 juz dengan hafal Al-Ikhlas. Kira-kira mana yang pantas diriakan? 30 juz dong, Al-Ikhlas gak mungkin ria. Gimana kita mau ria? Gua udah hafal loh, apa? Al-Ikhlas. Apa yang mau diriain Al-Ikhlas? Yang ada Al-Ikhlas itu surat pelampiasan. Kalau udah mentok Al-Ikhlas. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Perasaan tadi sebelum sholat lancar. A'anzartahum Qul huwallahu ahad. Biasanya gitu kan? Mentok-mentoknya Al-Ikhlas. Kenapa? Cuman Al-Ikhlas yang kita paling ikhlas. Kenapa tadi kok bacanya yang susah-susah? Pengen dong sesekali orang tahu kalau hafalan saya udah nambah kan gitu ya. Pengen dong orang tahu, kayak kadang-kadang kan kita suka pengen melakukan sesuatu yang orang lain gak bisa lakukan. Membaca surat yang orang lain gak hafal surat itu jarang. Kalau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun masih oke lah. Karena Al-Kafirun suratnya agak susah kan. Banyak orang yang terjebak, la abudu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud. Kapan selesainya nih? Mutar aja di situ Al-Kafirun teh. Kalau Al-Ikhlas kan jarang yang terjebak. Kalau Al-Ikhlas juga sampai salah. Ini nih ngeri banget nih. Jadi mungkin jangan ngeremehin dulu teman-teman. Ada teman kita yang hafalnya, kamu hafal surat apa? Enggak, cuma dikit dari At-Takatsur sampai An-Nas doang. Itu juga gara-gara modal sholat taraweh. Karena dia taraweh selalu dengar itu kan, di taraweh suka dengar ayat itu ya, akhirnya kehafal sendiri. Dia nggak pernah sombong, dia nggak pernah riak karena hafalannya sedikit. Kita yang 30 juz, segitu doang, kemana aja loh? Habis 30 juz. Jadi yang hebatnya itu bukan berapa banyak amalannya teman-teman, tapi seberapa kuat dia menjaga keikhlasannya di awal, di tengah, di akhir, dan setelah beberapa lama. Jadi jangan menyimpulkan dulu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian menganggap diri kalian udah pasti soleh, pasti istimewa, pasti baik, karena Allah lah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Maksudnya siapa yang paling ikhlas, karena at-taqwa hahuna. Belum lagi nanti ada orang kadang-kadang saya pernah di sebuah masjid, kita ngadain acara tabligh akbar, terus masjidnya rame, anak-anak mudanya penuh sampai ke depan masjid. Setelah selesai acara tabligh akbar kan suka ngobrol-ngobrol gitu kan sama DKM di ruang DKM. Ada salah satu sesepuh masjid ngobrol sama saya, dan waktu itu saya juga sedih. Kenapa saya ladeni gitu, harusnya saya pergi aja biar menjaga amal beliau kan. Beliau cerita, Ustadz, alhamdulillah ya sekarang masjidnya rame, ini perjuangannya gak mudah loh Ustadz. Dulu dari awal nih, ketika kita pembebasan lahan masjid ini aja, udah konflik, sengketa dengan beberapa tetangga. Akhirnya saya perjuangkan Ustadz dari awal, sampai bisa pembebasan lahan. Kemudian kita bangun masjid ini dengan gotong royong luar biasa, fundingnya itu susah banget Ustadz. 5 tahun baru beres masjid ini Ustadz. Udah gitu saya yang bikin yayasan masjid ini, sampai ada RT-nya tuh saya yang bikin Ustadz. Satu persatu beliau sebutkan perjuangannya, jasa-jasanya, jerih payahnya, effortnya, dan segala macam pengorbanannya, sampai akhirnya masjid ini rampung. Sekarang dipakai banyak orang sholat, sekarang udah gampang. DKM sekarang tuh gampang, nggak seperti awal-awal dulu. Kalau beliau sadar itu semuanya habis gara-gara beliau. Tapi kan kita nggak bisa menjudge ya. Kalau beliau menceritakan itu untuk motivasi, oke. Tapi kalau beliau menceritakan itu untuk ria, dihargai, diakui, kalau hanya pengen dapat pengakuan, pengen diaku oleh orang lain, habislah semua pahala yang sudah beliau usahakan sekian tahun. Harusnya kalau beliau ikhlas, satu orang yang datang ke masjid untuk ikut acara tabligh akbar, sholat berjamaah, taubat, sadar, zikir, ibadah, beliau dapat pahala. Kebayang nggak kalau ada 5.000, 10.000 anak muda yang datang untuk ikut acara di situ? Pahala beliau banyak banget, tapi hilang hanya dengan 5 menit berbicara. Jaga lisan. Faliyakul khairan aw liyasmut. Mending diam aja deh. Sebegitu gampangnya hilang amal-amal kita gara-gara tidak mampu menjaga keikhlasan kita, teman-teman. Makanya wa innama likulli imri'in manawa itu gampang banget tergelincir. Itu halus banget, lebih halus daripada suara langkah-langkah semut.
Halus banget. Sampai kadang-kadang kita juga terjebak di situ. Makanya di zaman Nabi itu kan ada cerita seorang sahabat Ansor yang tidak terkenal ibadah-ibadahnya, tapi Nabi bilang huwa min ahlil jannah, dia itu ahli surga. Apa kelebihan dia? Apa ibadah dia? Ibadah dia itu ibadah batin. Ketika dikepoin sama beberapa orang sahabat, sama seorang sahabat, kalau nggak salah Abdullah bin Amr bin As, dia kepo datang ke rumahnya, ternyata rahasianya bukan ahli tahajud, bukan ahli sedekah, bukan ahli tilawah, bukan ahli kebaikan-kebaikan yang zahir. Dia kalau ngelakuin amalan yang zahir, yang standar-standar aja lah, yang wajib, yang kalau ditinggalkan pasti dosa, sholat pasti, cuman nggak ada yang lebih, biasa-biasa aja. Terus yang bikin dia istimewa, ternyata ibadah batin. Apa ibadah batin dia? Dia bilang, saya tidak pernah dengki kepada orang lain. Kalau ada orang yang dapat nikmat, saya orang pertama yang bahagia. Kalau ada orang yang dapat musibah, saya yang paling sedih. Kalau ada yang orang berbuat salah, saya langsung mendoakan dan memaafkan dia. Inilah ibadah batin dia, teman-teman. Makanya selain kita fokus memperbaiki ibadah zahir kita, sholat kita, cara takbir kita, cara semua ruku sujud kita, perbaiki juga ibadah batin kita. Karena kalau sampai ini rusak, yang lain sempurna, batal. Tapi kalau ini benar, yang lain cacat-cacat dikit, karena kita mungkin punya kekurangan, Allah yang akan perbaiki. Jadi ini teman-teman, tentang pentingnya belajar ikhlas. Dan ikhlas ini termasuk salah satu di antara ibadah juga. Jadi sekedar ikhlas saja itu udah ibadah. Sekedar niat aja itu udah ibadah. Belum melakukan udah jadi ibadah. Bukankah Nabi mengatakan siapa yang berniat berbuat baik lalu jadi melakukannya, maka dia mendapatkan 10 pahala kebaikan. Kalau dia berniat berbuat baik tidak jadi melakukannya, maka dia mendapatkan 1 pahala kebaikan. Siapa yang berniat berbuat buruk jadi melakukannya, maka dia dapat 1 dosa. Siapa yang berniat berbuat buruk tidak jadi melakukannya, dia dapat 1 pahala. Allah baik banget ya. Niat aja dikasih pahala, baru niat tuh. Sehingga para ulama mengatakan kalau begitu ayo kita berniat yang banyak. Dan memperbanyak niat itu disebut dengan istilah ta'addudin niyah. Ta'addudin niyah, memperbanyak niat-niat yang baik. Saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen. Semua kebaikan kita pengen. Maka pengen aja udah jadi pahala kebaikan yang utuh. Insya Allah tahun depan saya pengen umroh. Azam, niat yang kuat. Ya Allah kasih saya rezeki, saya pengen umroh. Udah nabung, ternyata gak cukup. Maka tahun itu Allah catat kita sudah melakukan ibadah umroh sempurna. Dan bisa jadi lebih sempurna daripada orang yang melakukannya secara fisik. Kenapa? Orang yang melakukannya secara fisik masih ada ujian riya. Lagi di mana? Lagi umroh, posting. Tapi nggak semua orang yang posting umroh itu ria ya. Ini ke diri kita lagi nih, balik lagi kepada diri kita. No judgment. Bisa jadi dia posting, bisa jadi dia tinggalnya di bintang 5. Kadang-kadang umrohnya bareng dengan teman. Kadang-kadang kegodanya gini, umroh nih bareng dengan teman. Pas lagi makan, kan di hotel suka pas makan saling ketemu gitu kan, saling sharing. Dari mana aja? Baru selesai tawaf. Wah, Masya Allah udah selesai tawaf aja, kita baru aja tadi nggak jadi soalnya rame banget. Ya sih rame, tapi kalau kita kuat azamnya pasti lewat lah, bisa. Udah mulai nih. Udah berapa kali hari ini? Alhamdulillah baru 7 kali. 7 kali, gara-gara kita ucapin. Niat mengucapkannya itu nggak ada ria teman-teman. Niat mengucapkan itu keceplosan aja pengen ngomong gitu. Alhamdulillah udah 7 kali. Alhamdulillah baru 7 kali. Niatnya nggak ada rianya sama sekali. Tapi begitu selesai mengucapkan, orangnya mengatakan, Masya Allah luar biasa 7 kali, hebat. Langsung datang setan, yuwaswis. Ya sih, mungkin di rombongan ini saya yang paling banyak rekor tawafnya. Atau kadang-kadang cium hajar aswad. Itu kan sesuatu banget ya, buat jamaah umroh dari Indonesia kan sesuatu banget. Jadi bisa dibilang cium hajar aswad itu kayak poin. Siapa yang paling sering cium hajar aswad, jadi kayak saling share lagi makan. Udah cium hajar aswad? Udah? Belum? Udah, alhamdulillah udah 3 kali. Wah saya baru sekali. Akhirnya saling berlomba. Kalau ini niatnya fastabiqul khairat, itu bagus. Tapi gara-gara fastabiqul khairat, kalau sampai terjebak kepada riya, sombong, maka habis. Yang tahu cuman kita. Yang tahu cuman kita. Orang lain gak tahu. Hati-hati dengan ini. Tapi orang yang tadi menabung pengen umroh, terus gak cukup duitnya, lalu gak jadi umroh, bisa jadi dia mendapatkan pahala umroh lebih utuh daripada orang yang melakukannya secara fisik. Maka jangan
kikir dalam berniat baik. Berniat baik yang banyak. Ketika kita keluar rumah, ya Allah hari ini mudah-mudahan saya bisa bantu orang di jalan. Mudah-mudahan saya bisa silaturahim dengan teman lama atau dengan keluarga. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan saya bisa membantu orang dari kesusahan. Mudah-mudahan saya bisa. Perbanyak aja kebaikan kita niatin dan kita serius. Kalau nanti ada kesempatan kita akan lakuin. Begitu kita keluar rumah, Allah sudah mencatat kita seperti melakukan sebanyak kebaikan yang kita niatkan. Jadi niat aja ibadah. Wa innama likulli imri'in ma nawah. Seseorang mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Niat aja udah ibadah. Apalagi kalau kita kerjakan. Sampai ulama mengatakan, kalau saya mendengar seseorang mengetuk pintu rumah saya, maka saya tidak akan membuka pintu rumah itu sampai saya memiliki 10 niat baik. Jadi kalau mau buka pintu rumah, beliau berdiri di belakang pintu, ya Allah, kalau ini adalah orang miskin, saya berniat akan kasih dia sedekah 1. Kalau ini adalah seorang saudara yang sudah terputus silaturahim selama ini, saya akan sambung silaturahim 2. Kalau ini adalah seorang ulama, saya akan minta nasihat dari beliau dan ilmu 3. Kalau ini adalah seorang murid, saya akan kasih dia nasihat dan ilmu 4. Kalau ini adalah seorang yang berhutang, saya akan bayarkan hutangnya 5. Terus sampai 10 niat baik baru dibuka pintunya. Ternyata yang datang cuma 1 orang dengan 1 hajat, maka beliau mendapatkan pahala 10 hajat, 10 kebaikan. Ini hebatnya niat, ta'addudin niyah. Sehingga yuk kita berniat sebanyak mungkin berbuat baik. Saya akan gini, saya akan gini, saya akan gini. Salah satunya untuk akhirat kita, kalau saya pribadi berniat, ya Allah saya pengen banget nanti sebelum meninggal, kalau bisa udah khatam 30 juz. Dari dulu diusahain belum beres-beres. Naik dikit, turun banyak. Naik dikit, turun banyak. Kenapa? Mungkin banyak dosa, bisa dosa lisan, bisa dosa mata. Bukankah dosa itu bisa menghilangkan hafalan ayat Al-Quran? Dan kata Nabi, Al-Quran itu gampang hilangnya, lebih gampang daripada hilangnya onta yang liar. Cepat banget hilangnya. Enggak Ustadz, saya udah banyak dosa tapi enggak hilang-hilang. Ya enggak ada yang dihafal, apa yang mau dihilangin? Coba kalau mau tahu kita banyak dosa atau enggak, hafal Quran deh. Kalau susah, pasti banyak dosa. Kalau mau tahu itu cara kita untuk bisa mendeteksi dosa kita, salah satunya ya, hafal Quran. Coba, itu akan mendeteksi banget. Kalau kita udah lancar bacaan, tapi dengan syarat bacaannya udah lancar. Karena kalau bacaan belum lancar, ya bukan karena dosa, emang nggak bisa baca Quran ya. Berarti tahapannya baca Quran dulu. Kalau bacaannya udah lancar, tapi kok nggak bisa ya ngafal Quran? Ini bisa jadi kata Imam Waqi', al-ilmu nurun wa nurullah la yu'talil asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada pendosa. Cara ngukur diri kita banyak dosa atau enggak? Coba ngafal Quran. Kalau susah, pasti banyak dosa. Sehingga pesantren di dekat rumah saya tuh, pesantren Kampung Quran namanya. Dulu ada program daurah hafal Quran selama bulan Ramadan, 1 bulan 30 juz. Di Indonesia, di Cihanjuang, Cimahi, 1 bulan 30 juz. Pas saya diundang ke situ ngisi waktu subuh, saya bilang, ini programnya apa Ustadz? 30 juz 1 bulan. Saya dalam hati, emang bisa? Saya tuh udah lebih 10 tahun gak beres-beres. Ngeremehin gitu kan? Ternyata ada yang bisa. Dari sekian puluh siswa atau santri, ternyata sekitar hampir 10 orang khatam sebulan 30 juz lancar teman-teman. Sebulan 30 juz lancar. Modalnya mungkin cuma juz 30 doang pas baru datang. Dan apa metodenya Ustadz? Ternyata metodenya itu enggak rumit-rumit, sederhana. Kalau mereka ngerasa susah hafalan, disuruh sholat taubat terus istighfar. Itu doang. Kalau ya Allah kok susah banget ya? Kan kadang-kadang ada halaman yang mudah, ada halaman yang susah ya. Yang biasanya kalau lagi enak tuh moodnya dapat, bisa sekali duduk 2 lembar langsung hafal dan lancar. Kalau lagi nggak dapat, 1 ayat aja nggak beres-beres. Nah, kata ustadznya, kalau kejadian kayak gitu, coba wudu, sholat taubat, minta ampun sama Allah, istighfar, coba hafal lagi. Pasti mudah. Dan itu terbukti. Ternyata kayak gitu caranya. Cuman ya butuh istiqomah juga. Jadi teman-teman, perbanyak niat yang baik. Niat apa aja, termasuk saya nanti kalau udah punya
rezeki, udah punya usaha sendiri, saya pengen punya panti asuhan 1000 anak yatim. Tapi niatnya yang kuat ya. Kalau ternyata itu baru terwujud setelah 20 tahun, la tahzan, gak usah bersedih, gak usah berkecil hati. Kenapa? Sejak kita berniat punya pesantren, punya panti asuhan 1000 anak yatim, walaupun terwujudnya setelah 20 tahun, pahalanya tuh dihitung dari awal berniat, bukan ketika terwujud. Keren kan niat tuh? Jadi pahalanya dihitung dari ketika kita berniat, bukan ketika itu terwujud. Kalau terwujud, dilipat gandakan 10 kali lipat. Sebelum terwujud, dihitung satu kebaikan yang utuh. Misalnya, saya dalam hati saya punya niat, saya nanti mau bikin camp pengungsi. Kalau kemarin yang saya datang sama teman-teman itu kan camp pengungsi Suriah yang ada di Turki. Yang artinya para pengungsi yang udah aman kondisinya. Kita coba bantu kecil-kecilan. Nah ini dikasih lagi tanah sama Erdogan, sama Turki, lewat menteri di niatnya, lewat Golden Future kita kerjasama di Aleppo perbatasan dengan Turki, di dalam Suriahnya. Yang nggak bisa nyebrang, yang nggak bisa ngungsi keluar negeri, maka ditampung di situ. Dikasih berapa hektar tanah, disuruh coba kalian bisa nggak bikin camp di situ. Saya punya niat, saya akan coba bareng-bareng dengan Golden Future harus punya camp di Aleppo bagian perbatasan Turki yang menampung minimal 100.000 pengungsi Suriah. Itu kan niatnya? Kapan terwujud? Allahu alam. Yang penting saya ikhtiar aja dulu dari sekarang. Mulai membangun sosmed, saya harus banyak followers. Kenapa? Makin banyak followers, insya Allah funding untuk kemanusiaan lebih gampang. Terus juga membangun jaringan beberapa tempat di seluruh Indonesia supaya kita kerja bareng-bareng untuk selain kemanusiaan di Suriah, kemanusiaan juga di Indonesia. Bikin kegiatan-kegiatan dakwah anak muda. Tapi salah satu target goals saya itu adalah bisa ngebantu korban-korban perang, bukan membantu perang, membantu korban perang. Kalau membantu korban perang kita datangnya bawa roti, bawa gandum, bawa obat-obatan. Kalau membantu perang kan bawa senjata ya, dan saya megang senjata juga belum pernah. Nah, niatnya 100.000 pengungsi di camp di dalam Suriah untuk membantu mereka. Kapan terwujud? Sebutlah 10 tahun lagi baru terwujud. Saya apakah baru dapat pahala setelah 10 tahun? Enggak. Dari sejak awal saya berniat, kalau saya mampu ikhlas, maka saya mendapatkan pahala yang sama. Berarti setiap hari itu saya kayak ngasih makan 100.000 pengungsi Suriah di Aleppo. Setiap hari. Keren kan niat tuh? Kenapa kita nggak melakukan hal yang sama? Kenapa kita nggak berniat aja kayak gitu? Saya akan ikut juga dengan program Ustadz Hanan. Walaupun sekarang saya belum bisa support dana, tapi insya Allah kalau saya ada dana nanti saya pasti akan ikut nyumbang. Saya juga akan funding dengan teman-teman saya. Niatin aja. Dengan niat aja, kita udah ngasih makan anak yatim di Suriah itu 100.000 orang daily, setiap hari. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kenapa kita nggak berniat yang banyak kebaikan-kebaikan? Kenapa kita kikir dalam niat? Belum lagi nanti kita niatkan yang lain-lain. Saya punya niat misalnya pengen banget dengan kita mendakwahi anak-anak muda, dengan kita bikin sebuah gerakan anak muda, suatu saat dari mereka lahir seorang pemimpin yang saya sering ulang-ulang, yang hafiz Al-Quran, yang takut kepada Allah, yang imamin kita sholat di Masjid Istiqlal, dan yang muazzinnya adalah wakil presiden, yang imamnya presiden. Kalau itu terwujud, lalu makmumnya seluruh Indonesia, itu kan keren banget ya. Kalau belum terwujud, saya tetap dapat pahala niat itu kalau masih ikhlas. Berniatlah sebanyak mungkin. Berniatlah seluas mungkin. Jangan tanggung. Enggak kalau 100.000 kegedean, udah aja 10 orang. Kenapa tanggung-tanggung? Memangnya buat kita rugi kalau kita niat 100.000 orang kita kasih makan? Udah aja niat. Tapi nggak mungkin tercapai. Siapa bilang nggak mungkin? Banyak hal yang sekarang saya alamin secara pribadi dan bersama teman-teman di Pemuda Hijrah, itu kejutan loh dari Allah. Dulu mungkin kita anggap itu mimpi. Mimpi bisa pergi ke camp Suriah yang ada di Turki. Mimpi bisa dakwah ke anak-anak, teman-teman anak-anak muda bisa bareng-bareng. Mimpi bisa ini, bisa itu segala macam. Itu kayak mimpi. Tapi Allah wujudkan. Kenapa? Intasdukillah yasdukka. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah juga akan jujur kepada kamu. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Tunaikanlah janji kalian kepada aku,
aku tunaikan janji aku kepada kalian. In tasdukillah yasdukka. Jujurlah kepada Allah, Allah jujur kepada kalian. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kalian. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku ingat kalian. Selalu kayak gitu, kaidahnya sama. Walaupun redaksinya berubah-ubah.